Jadi 2023. sivitas Kementerian Kominfo itu sangat disorot dan berada pada titik terendah kepercayaan publik terhadap Kominfo. Tetapi di dalam 5 bulan setelah dilantik, masalah-masalah BTS, proyek BTS itu rampung, kemudian diresmikan oleh Jokowi pada bulan Desember. Nah, paralel dengan itu adalah masalah judi online. Ya. Nah, selama beliau memimpin Kementerian Kominfo, ada 3,8 juta situs judi online yang di take down, diblokir, diputus aksesnya. Kemudian ada 31.000 sisipan halaman judi online di lembaga pendidikan dihapus. Kemudian 31.000 sekian sisipan judi online di pemerintahan pun semuanya dihapus. Nah, kenapa itu dilakukan? Karena Budi Ari ini tahu dampak dari judi online ini sangat meresahkan, sangat merusak bangsa ini. Judi online itu 100% penipuan, 100% pemiskinan, 100% merusak akhlak bangsa ini. Nah, dampak itu sangat merusak, dan di era Budi Ari inilah panji-panji peperangan terhadap judi online itu diangkat tinggi-tinggi. Ya, langsung aja Bang. Nah, gimana? Terkait dengan masalah tudingan atau komentar dari Prof. Mahfud, mohon maaf Pak Prof. Mahfud ya, mohon maaf. Mungkin beliau tidak membaca secara detail atau mungkin tidak pernah membaca sama sekali soal dakwaan itu. Di dalam dakwaan itu sama sekali tidak tidak menyebutkan atau tidak ada keterlibatan dari Budi Ari Setiadi. Para terdakwa mengatakan misalnya ada pembagian jatah dan segala macam yang katanya 50% itu. Itu kan sudah dibantah juga sama Zulkarnain Apriantoni ya. Itu pernyataan itu atau keterangan itu diberikan di bawah sumpah karena itu di pengadilan. Betul. Ya, tapi kan faktanya masuk dalam materi dakwaan. Nah, semua orang bisa menyampaikan itu di depan penyidikan, tetapi apakah itu memiliki keterkaitan, didukung dengan saksi, didukung dengan bukti yang lain atau tidak? Nah, sampai dengan saat ini kan tidak pernah ada bukti lain atau tidak pernah ada saksi yang lain yang mendukung bahwa Budi Ari itu mendapat sesuatu. Dan memang faktanya memang tidak ada sama sekali. Ya, Budi Ari bahkan tidak pernah tahu bahwa ada jatah misalnya 50% yang disebutkan oleh Zulkarnain itu sama sekali tidak pernah tahu. Kita tidak tahu itu, ya. Apakah Pak Prabowo membiarkan ini berjalan secara alamiah atau mempersiapkan dulu situasi, kondisi lingkungannya agar ini berjalan, atau apa gitu. Mestinya kan Pak Prabowo tahu ini semua, bahwa ada keanehan-keanehan seperti itu, dan itu sangat membahayakan. Termasuk dugaan Bapak mengatakan ini korupsi, bahkan ini mungkin sekali pencucian uang ya. Iya, pencucian uang. Kalau uangnya begitu banyak, dibagi sekian, gitu kan patut sangat diduga dengan keras. Gitu. Kalau ini lewat ya enggak masuk akal, hukum apa ini? Kok yang begini ini dilewatkan tanpa kejelasan, gitu. Keras ya, Prof. Ya tentu kalau ditanya ke Budi Ari, enggak, saya enggak tahu, biasa orang menjawab begitu. Nanti kan ada teknik-teknik pendalaman, dan sebenarnya saya sangat meyakini polisi itu sangat ahli untuk mengetahui hal ini yang sebenarnya. Kalau dia dilepas sidik yang benar, cari apa ketemu. Saya tahu pengalaman dengan polisi itu cepat, logikanya jalan kalau hukum tuh. Seperti apa? Seperti matematis, Pak. Kalau ini begini, cepat kok polisi itu. Tetapi yang ini menjadi aneh. Maka orang lalu berspekulasi siapa nih politik di belakangnya. Nggak apa-apa orang berspekulasi begitu juga. Atau boleh, mungkin kan? Sebaiknya Pak, kalau Pak Mahfud sebagai orang yang pernah di pemerintahan melihat Pak Prabowo kan tidak suka gaduh ya. Menteri sebelumnya kan karena bikin gaduh lantas ya Menristek Dikti itu kan karena gaduh lantas diminta berhenti lah. Ini mungkin sebaiknya mundur gitu Pak ya. Iya, boleh jadi. Kalau saya sih ya, kalau yang begitu nggak kuat menghadapi masyarakat kan mundur aja kalau saya. Tapi orang kan beda-beda juga. Ada yang takut mundur, ada yang memang mukanya tebal, ada yang macam-macam. Gitu. Seharusnya mestinya ini presiden ya bersikap lebih tegas, lalu yang bersangkutan juga tahu diri gitu. Ini kan udah jelas nih. Itu Kominfo menjadi busuk. Ini ada yang mengatakan begini. Di pertanyaan di medsos itu, entah Anda
sebut atau enggak? Pak Mahfud katanya. Itu Kominfo sekarang busuk. Jadi berantakan. Waktu Anda jadi Kominfo berbuat apa? Loh, waktu saya jadi Kominfo menterinya dihukum. Waktu saya Menko Polhukam. Menterinya masuk penjara, dirjennya masuk penjara. Kemudian kepala badan apa yang ngurus BTS itu masuk penjara semua. Itu jawaban orang yang mempertanyakan Bapak ya. Itu biar dia tahu kepada ya. mereka yang tanya, Anda kok diem aja. Nah, Budi Ari itu sudah merusak parah seperti ini baru menjadi menteri tanggal 18 Juli. Gila sih. Tahu Anda? 17 Mei Menteri Kominfo ditangkap masuk penjara, lalu saya jadi menterinya di situ. Nah, 2 bulan kemudian jadi Menteri PLT Kominfo ya? PLT Kominfo. Iya. Itu saya tindak semua, lalu saya itu Budi Ari masuk. Sudah membuat kerusakan kayak gini dengan ngangkat-ngangkat gitu. Membuat operasi gitu semakin melebar itu. Nah, orang bertanya, kok tidak ditindak? Nah, itu malah ketemu. Karena sesudah saya pergi, saya kan pergi. Yeah. Sesudah dia diangkat, itu saya berjalan biasa. Lalu saya jadi cawapres kan? Kan sesudah itu mundur kan? Ini ketemu sesudah saya pergi. Karena sistemnya udah dibangun di sana untuk ketemu. Iya, luar biasa ya daya rusaknya ya teman-teman ya. Kita akan simak beberapa komentar netizen ya. Awal sampai Budi Ari diadili Prof Mahfud karena kalau Budi Ari terbukti bersalah, bosnya Budi Ari pasti ikut serta. Terima kasih Pak Mahfud, MD, Pak Rizal Mustari dan tim telah membaca, memilih dan merespon pertanyaan publik termasuk saya. Setelah mendengar jawaban simultan, saya hanya bisa berharap perampasan aset koruptor bisa terrealisasi dengan segera di masa pemerintahan Prabowo, walaupun kecil harapan saya. Segmen dengar pendapat publik sangat bagus, terus lanjutkan, terangi Indonesia. Ketua Profesional Judi Online, Projo. Profesional Judi Online, Projo. Bagus juga singkatannya. Pak Mahfud orang bersih. Jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Terima kasih Pak Mahfud. Sehat terus ya Pak Mahfud. Sangat setuju Pak Mahfud. Pertanyaan sampah dicuekin aja. Yang pasti info yang Bapak sampaikan mudah dicerna. Dan kita jadi tahu kondisi satu perkara. Ya, Pak Mahfud itu kalau ngomong memberi pencerahan. Prof Mahfud, saya sangat beruntung Bapak membuka channel podcast sehingga saya mendapatkan banyak informasi terkait hukum dan politik di negara kita. Salam sehat selalu, Prof Mahfud. Kita baca lagi. Listrik ditunda atau gagal, diskon yang sehari-harinya menjadi kebutuhan rakyat. Janji kampanye nggak cuma itu, banyak yang belum, seperti sekolah gratis, kesehatan gratis, semua cuman omon-omon alias ingkar janji. Pak Mahfud orang baik, kenapa ya Projo semakin hari membela yang salah ya teman-teman? Sehat selalu Prof Mahfud, semoga semua ulasan ini membuka mata dan telinga orang-orang yang selama ini korup, dan harapan kami Presiden bertindak lebih tegas kepada para pembantunya khususnya anak buah Mulyono. Gas terus Pak, nama sampean jadi nama depan. Gas terus Pak, nama sampean jadi nama depan kalian, nama depan anakku. Saya ingin anakku punya karakter lurus seperti sampean, berdiri di lumpur pun masih bisa bersih. Ya, luar biasa komentar yang kita baca ya teman-teman. Itulah luar biasanya Prof Mahfud ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini, terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.